Setelah selesai menghajar Raja Iblis Dutian, Kinmu merasa sedikit lebih baik. Tiba-tiba dia mendengar suara seseorang sedang berteriak ke arahnya. Orang itu mengatakan kalau Raja Iblis ada di sini, semuanya cepatlah datang. Mendengar ini wajah Kinmu menjadi gelap. Dia segera pergi ke kamar Nenek Si, mengeluarkan cermin yang digunakan Nenek Si untuk bersolek. Segera setelah itu dia bergegas berjalan keluar desa. Melihat ini beberapa orang dengan cepat bergegas ke arahnya. Energi Kinmu dengan cepat mengalir ke arah cermin yang dipegang olehnya. Saat cermin itu diarahkan kepada mereka, jiwa mereka terbang di udara dan tubuh mereka jatuh ke tanah. Sesudah mengalahkan mereka, Kinmu kembali ke desa. Ia meletakkan cermin Nenek Si pada tempat semula. Saat ini dia bertanya-tanya apakah dia bisa menikmati tahun baru dengan bahagia. Setelah Kinmu pulih dengan luka-lukanya, dia segera keluar dari desa dan berencana untuk menjumpai kera iblis. Begitu dia meninggalkan desa, dia melihat seekor binatang aneh sedang menyeret mayat. Saat melihatnya, binatang itu mulai mendesis ke arah Kinmu. Tapi Kinmu tidak memperdulikannya sama sekali. Ia terus melanjutkan perjalanannya untuk mencari kera iblis. Selama perjalanan, banyak hal serupa ditemui oleh Kinmu. Banyak sekali mayat-mayat dari orang kerajaan Yangkang telah dimakan oleh para binatang. Hal itu wajar terjadi karena sebelumnya banyak sekali orang-orang yang telah mengejar Kinmu. Namun sebelum mereka berhasil memasuki desa Chanlou, mereka telah diserang diam-diam oleh Kinmu dengan menggunakan banyak harta karun. Harta karun yang digunakan oleh Kinmu adalah peninggalan dari para tetua yang ada di desa Chanlou. Namun di antara mereka tidak terdapat Long Jiaonan. Saat ini dia bertanya-tanya apakah Long Jiaonan tidak datang untuk mencarinya. Mungkinkah dia tersesat? Atau bisa jadi dia terbunuh saat dalam perjalanan. Ketika Kinmu berada di desa, dia selalu merasa bahwa seperti ada orang yang memperhatikannya. Aura itu mirip seperti ular yang dimiliki oleh Long Jiaonan. Namun Kinmu tidak dapat menemukan apapun. Kali ini dia berjalan keluar desa untuk memancing Long Jiaonan. Ketika Kinmu berjalan ke istana Zenyang, dia melihat banyak binatang buas di sana. Namun dia tidak menemukan kera iblis. Hal ini membuat Kinmu tidak memiliki pilihan lain selain kembali ke desa. Setelah 2 hari, dia akhirnya tidak bisa duduk diam lagi. Akhir tahun sebentar lagi, namun Nenek Si dan yang lainnya belum juga kembali. Kinmu juga kembali ke istana Zenyang, namun belum juga menemukan kera iblis. Setelah kembali ke desa, dia segera membangunkan Long Qilin, lalu menghapus segel yang ada pada tubuh Raja Iblis Dutian. Kinmu mengajak mereka untuk mencari Nenek Si dan juga yang lainnya. Mendengar ini, Raja Iblis Dutian sedikit ragu. Si Tuli yang telah pergi sebelumnya juga belum kembali sampai sekarang. Dengan kemampuan Kinmu sekarang, tidak ada gunanya untuk pergi. Kinmu menggelengkan kepalanya. Ia mengatakan meskipun kekuatannya tidak tinggi, namun ia punya pembantu. Lalu ia bertanya kepada Raja Iblis Dutian, apakah Raja Iblis Dutian berasal dari klan Iblis Surgawi? Mendengar ini, Raja Iblis Dutian mengatakan kalau dia akan membantu Kinmu jika Kinmu mau memberikannya kompensasi. Kinmu pun mengangguk. Dia mengatakan kalau Raja Iblis Dutian mau membantunya, maka Kinmu akan membebaskan jiwanya. Mendengar ini, Raja Iblis Dutian sangat senang. Tanpa pikir panjang lagi, dia pun langsung setuju. Kinmu mulai bersiap dan kemudian dia keluar dari desa Chanlou. Dengan bantuan Long Qilin, dia menyusuri sungai Yongjiang. Dalam perjalanan mereka melihat banyak hal aneh di sana. Setelah berjalan cukup jauh, yang mereka temukan bukanlah kota bebas khawatir, melainkan perahu bulan di Fengdu. Saat mendekati perahu bulan, liontin giok milik Kinmu mulai bercahaya. Kinmu yakin kalau kepala desa dan yang lainnya pasti pernah lewat ke sini dan mereka pasti akan meninggalkan beberapa jejak. Menanggapi hal ini pun mereka terus melanjutkan perjalanan. Saat malam tiba, mereka semua akan berhenti di reruntuhan hanya untuk berlindung dari kegelapan. Tak lama setelah dia meninggalkan desa Chanlou, Long Jiaonan tiba di sana. Ia segera memerintahkan ularnya untuk memanggil beberapa orang. Menanggapi hal ini, ular di telinganya mulai berdesis. Setelah itu banyak sekali ular besar yang mulai keluar dari hutan. Saat ular itu hendak memasuki desa Chanlou, tiba-tiba seekor laba-laba berwarna hitam melompat ke atas kepalanya. Dengan ganas, laba-laba itu langsung menggigit ular Long Jiaonan. Dalam sekejap, tubuh ular menjadi kurus kering sedangkan laba-laba menjadi semakin besar. Saat ular sudah mati, dia pun kembali ke bentuk aslinya dan melompat kembali ke kebun obat milik apoteker. Melihat ini, ular-ular di belakang Long Jiaonan sangatlah ketakutan. Mereka semua berhamburan melarikan diri. Long Jiaonan sangat kaget saat dia melihat ini dan dia berkata bahkan para dewa tidak bisa memasuki desa ini. Di tempat Kinmu berada, hari menjadi semakin gelap. Ia mulai membuka peta dari Dakshu dan mencari tempat perlindungan dari kegelapan. Setelah menemukan tempat yang paling dekat, dia pun pergi ke sana. Tempat itu bernama Istana Siguai. Setelah mencari arah tempat itu, tiba-tiba matanya mulai berbinar. Ia segera memerintahkan Long Qilin untuk mendarat. Tak lama kemudian, mereka menemukan reruntuhan istana dan melihat beberapa binatang aneh bersembunyi di sana. Setelah turun, Kinmu mulai menyusuri tempat itu. Ia melihat di sana banyak sekali binatang yang sangat aneh.
Namun binatang itu hanya terdiam saat melihatnya. Tidak lama kemudian, beberapa pendeta Tao lainnya mulai datang. Ketika mereka melihat Kinmu, mereka sangat terkejut, tetapi mereka semua tetap diam dan menyalakan api untuk mulai memasak. Kinmu juga memasak beberapa makanan, lalu berbaring di sebelah Long Qilin dan mulai tertidur. Para penganut Tao yang melihat ini saling berpandangan. Tanpa sepatah kata pun mereka mulai menulis sesuatu di atas tanah. Saat mereka menulis, bumi tiba-tiba berguncang. Terdengarlah suara gemuruh yang sangat mengerikan dari kegelapan. Suara itu seperti suara iblis. Kinmu melihat patung raksasa binatang aneh mulai bersinar dengan cahaya ilahi. Tanah bergetar semakin keras dan kemudian patung binatang mulai mengangkat kaki mereka dari tanah. Pada saat ini terdengarlah suara genderang yang sangat luar biasa. Kinmu terbangun dan dia melihat ke sekeliling. Suara itu semakin jelas terdengar. Suara itu semakin mendekat dan perlahan-lahan sampai di depan kuil. Beberapa patung batu dewa yang mengenakan pakaian compang-camping berjalan masuk dari luar kuil. Mereka semua tampak seperti dewa yang masih hidup. Patung-patung ini sangatlah megah dengan ratusan kerangka yang tampak seperti prajurit mengikutinya dari belakang. Beberapa patung masuk ke dalam kuil sementara yang lainnya tetap berada di luar kuil. Kinmu menatap pemandangan yang tak masuk akal di depannya dengan mata yang sangat terbelalak. Menanggapi hal ini, Long Qilin juga terbangun. Tiba-tiba salah satu patung batu mulai berbicara. Ia melaporkan kepada Raja Surgawi Zhenhai, Raja Naga Auzhen dari Laut Cina Timur memanfaatkan bencana alam untuk memberontak. Yang Mulia telah mengirim perintah dari Kota Bebas Khawatir memerintahkan kami untuk datang dan membantu Raja Surgawi Zhenhai untuk membunuhnya. Long Qilin yang awalnya berbaring di bawah patung Raja Surgawi dan tertidur, saat ini dia lindung tidak tahu apa yang telah terjadi. Tiba-tiba patung Raja Surgawi di samping Long Qilin mulai bergerak. 8 bendera di belakang patung batu mulai bergoyang. Kemudian patung itu mulai berbicara. Setelah 20.000 tahun bencana, orang ini masih berani memberontak. Cepat ambilkan senjataku. Dari balik kuil Raja Surgawi terdengar suara dentingan benda tajam. Bilah bulan sabit naga hijau yang panjangnya lebih dari 10 kaki tiba-tiba keluar dari tanah. Bilah itu langsung terbang menuju ke Raja Surgawi. Lalu Raja Surgawi bertanya lagi, di mana kudaku? Long Qilin yang kini telah tersadar, tubuhnya tiba-tiba tenggelam. Patung Raja Surgawi tiba-tiba naik ke punggungnya. Dia terbang tanpa sadar menuju kegelapan bersama patung Raja Surgawi. Long Qilin sangatlah ketakutan. Tubuh Long Qilin tanpa sadar berubah menjadi seberkas api membawa patung Raja Surgawi dan menghilang dalam kegelapan. Kinmu sangat terkejut saat dia melihat ini. Bahkan beberapa orang saling memandang dengan bingung. Mereka tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu. Ketika mereka mengira hari sudah hampir fajar, mereka tiba-tiba mendengar auman naga diikuti oleh suara dentuman keras. Lalu tiba-tiba kepala naga jatuh dari langit. Dengan cepat Kinmu menoleh dan melihat bahwa kepala naga itu adalah sebuah patung batu. Tak lama kemudian Long Qilin tiba-tiba mendarat. Patung Raja Surgawi segera turun dan kembali ke singgasananya. Ia memerintahkan prajuritnya untuk melaporkan kepada Yang Mulia bahwa dia telah menyelesaikan misinya. Patung-patung yang menerima perintah segera berbalik dan berjalan menuju kegelapan. Setelah mereka pergi, suara genderang berangsur-angsur tidak terdengar lagi. Tak lama kemudian terdengarlah suara ayam jantan berkokok. Matahari mulai terbit dan bersinar ke dalam kuil Raja Surgawi. Kinmu menggelengkan kepalanya. Pengalaman malam ini terasa seperti mimpi. Ia pun bertanya kepada Long Qilin apa yang sebenarnya sedang terjadi. Long Qilin sedikit bingung. Ia mengatakan kalau dirinya telah bermimpi. Dia bermimpi bahwa telah menggendong seorang raja dewa. Dengan api yang berkobar-kobar, dia menyerbu ke dalam medan perang. Banyak sekali naga dewa yang telah menyerangnya dan kemudian ditebas mati oleh Raja Dewa. Dia bergegas ke laut bersama Raja Dewa, membunuh sekelompok dewa naga, memenggal kepala Raja Naga dan pergi membawanya. Mimpi itu sangatlah begitu nyata. Melihat ini, para Taois itu menjadi kebingungan. Begitu pula dengan Raja Iblis Dutian. Sebelumnya mereka belum pernah melihat keanehan dari Dakshu ini. Menanggapi hal ini, Kinmu pun menenangkan Raja Iblis Dutian. Raja Iblis Dutian mengatakan kalau para Taois itu sangatlah aneh. Kinmu mengangguk. Ia mengatakan kalau salah satu dari mereka adalah Long Jiaonan. Patung batu yang sebelumnya telah berubah kini kembali ke dalam reruntuhan. Pada akhirnya kegelapan pun menghilang. Kinmu mulai menyalakan api dan para pendeta Tao juga melakukan hal yang sama. Setelah dia menyiapkan sarapan untuk semuanya, Kinmu menoleh ke arah mereka. Ia bertanya, apakah yang bisa aku lakukan untuk kalian? Salah seorang Taois berkata kalau Dakshu begitu besar, kami akan pergi dengan cara kami dan kamu akan pergi dengan caramu. Dan kami tidak akan menghalangimu. Mendengar ini, Kinmu pun tersenyum. Ia berjalan maju dengan perlahan. Kinmu melihat desa yang sangat usang, matanya mulai berbinar dan dia meminta Long Qilin untuk pergi ke sana. Para penganut Tao juga melihat apa yang dilihat oleh Kinmu. Mereka merasa
merasakan sesuatu yang sangat aneh. Di reruntuhan lain, banyak binatang aneh telah berlindung dari kegelapan. Tetapi tidak ada binatang yang mereka lihat di desa ini. Saat mereka sedang berbicara, kegelapan tiba-tiba turun dan cuaca menjadi sangat dingin. Sebuah perahu dari dunia lain perlahan mulai berlayar. Di atas perahu itu terdapat seorang lelaki tua yang memegang sebuah lentera. Orang tua itu datang ke desa dan turun dari perahu. Hal ini menyebabkan semua orang mulai menggigil dan merasa seolah-olah jiwa mereka mulai membeku.